Bismillahi masyaallah la yashukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa khairil khalaiki ajma'in wa habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihi al-Khatimi al-Nasiri al-Sabiqi al-Hadi ila siratikal mustaqim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tamdurun. Wa qala habibana wa maulana Muhammad al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mugawwith yantadhiru da'watan tulhiquhu min akhihi aw ibnihi aw sadiqihi fa idza lahqathu kana ahabba ilayhi minad dunya wa ma fiha. Wa qala al-imam sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai keluarga besar daripada almarhum Kang Damin bin Uyed. Kita doakan beliau yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan bisa menjadi satu pembelajaran ilmu yang sangat berharga, baik keluarga ataupun tetangga, sanak famili handai tolan. Karena kelak semua kita yang akan kembali, semua yang hidup akan mendaftarkan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga saya berdoa khusus buat yang mengundang saya melalui wasilah Haji Hanif, yaitu Kang Gondrong, Kang Dadun. Kang Dagun. Kita doain beliau semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada beliau akhir hayatnya husnul khatimah. Semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra dan putri, saya hormati, saya cintai. Saya berdoa, memohon, meminta, mengharap kepada Allah Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikan perkumpulan kita di malam yang penuh keberkahan ini dalam rangka memperingati 40 hari saudara kita Kang Damin yang dijemput oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita puncak dan akhirnya husnul khatimah. Wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami. Ya Allah, datang kami membawa harapan, angan-angan, hajat, cita-cita yang hari ini tidak ada lagi yang kami tuju, pasti Engkau ya Allah. Mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang bengek, ya, yang bisu, cantengan, jerawatan, asam urat, darah tinggi, jantung, kolesterol, stroke, kencing manis, diabetes, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Tidak ada penyakit yang paling parah kecuali penyakit batin. Penyakit dohir ada obatnya. Kalau misalkan sabar ada pahala. Nah, ini yang paling berat, penyakit batin. Jangan sampai manusia mati ketemu penyakit batin. Jangan sampai manusia kembali kepada Allah membawa penyakit batiniah. Na'udzubillah. Proses hisab berat sekali. Makanya saya meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, moga-moga diri saya dan kita semua yang hadir di majelis ini Allah bersihkan dari penyakit batin. Apa itu? Sombong, ghibah, namimah, terus apa lagi? Riya, tukang adu domba orang. Mudah-mudahan yang suka ngomongin orang, Allah angkat penyakit batinnya. Amin. Allah angkat penyakit hatinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin nggak panjang lebar karena saya mesti langsung berangkat ke Cilegon ya Kang Haji ya. Kita ke Cilegon. Jadi tadi barusan ya adik saya ceramah tuh Ustaz Asy'ari.
Dibilang disuruh sampaikan 3 perkara, masalah Agustusan, masalah penyambutan bulan Maulid, dan juga masalah kematian. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Amin. Amin. Hadirin, kemarin kita merayakan hari kemerdekaan, hari kemenangan, hari yang mana dinanti-nanti dan digadang-gadang oleh kita semua. Perjuangan para pahlawan murni 100%, semua pahlawan kita ini muslim, beriman kepada Allah. Betul apa betul? Saya mau tanya, ada nggak pahlawan kita kafir? Ada nggak? Ada nggak pahlawan orang Kristen? Ada nggak? Kalaupun ada, itu adalah buatan orang-orang Belanda kafir, Raymond Westerly. Tidak ada. Kalian sisir dari Sabang sampai Merauke, tidak ada pahlawan yang memiliki akidah palang jemuran. Nggak ada. Karena apa? Kemerdekaan kita diwarnai dengan takbir, betul-betul dengan keras dan tegas. Ulama, santri dan masyarakat yang beriman kepada Allah, mereka selalu mengumandangkan takbir di selah-selah jihadnya. Betul apa betul? Ada nggak coretnya? Ada nggak sejarahnya? Ada nggak ceritanya? Ada orang kafir pakai kalung salib, bawa-bawa bambu runcing, Yesus, Yesus, ada nggak? Ada. Ada apa enggak? Ada. Saya belum pernah baca beritanya, saya belum tahu ceritanya, saya belum pernah tahu manakibnya, saya nggak pernah dengar sejarahnya. Bahkan ada salah satu Habib yang dikatakan Watim Pres, Habib Lutfi bin Yahya, Muhammad Lutfi bin Hashim bin Yahya, bin Ali bin Yahya. Beliau itu adalah ulama besar di Pekalongan. Tiap bulan bikin keliwonan di majelisnya, namanya Kanzus Salawat, yang hadir itu paling dikit 100.000 orang. Buka kitab Ihya, ulama semua ngaji sama dia. Nah, dia pesan betul dengan Prabowo. Sampai difitnah sama PKI, sama grup-grup PWI-LS tuh, partai Warung Iblis itu hadirin. Itu PWI itu adalah pasukan-pasukan waria Indonesia yang main keroyokan, tukang bubarin pengajian. Kalau Habib paling benci dia. Kalau ada Habib paling benci, di mana ada Habib diserang, dibubarin pengajiannya, dipukulin. Innalillahi wa inna ilaihi. Belum lama kejadian 2 minggu lalu Habib Rizik ngisi di Pemalang, dibantai habis itu sama PWI. Nah, Habib Lutfi, saya lurusin sedikit ya. Kenapa beliau difitnah sama PWI suka bikin makam-makam palsu? Jadi orang-orang kafir nggak terima karena diselipi katanya ada pejuang 2 orang Kristen. Siapa namanya? Thomas Matulisi atau Patimura. Ya, ternyata begitu kita teliti, kita selidik dengan sejarah dan kita datangi makamnya, di depan makamnya namanya Muhammad bin Ahmad Andalusi, keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan. Oh, ada lagi Sri Kandi katanya. Namanya siapa? Kristina Martatiahahu. Bohong. Ternyata beliau adalah seorang syarifah keturunan Nabi Muhammad bernama Syarifah Maryam. Jadi banyak sekali pembohongan orang-orang kafir agar mereka terangkat dalam perjuangan. Padahal di Indonesia mereka ini numpang seperti hanya dulu waktu Nabi Muhammad memerdekakan kota Mekah. Nabi Muhammad memenangkan segala macam pertempuran, peperangan melawan musuh-musuh Allah. Begitu Nabi Muhammad membawa tentaranya masuk ke kota Mekah, duduk di atas kudanya, apa kata Rasulullah? Shadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba. Selesai sudah. Nggak ada lagi pertumpahan darah, nggak ada lagi peperangan, ya. Tidak ada lagi bantai-bantaian, tidak ada lagi bully-bulian. Ini kenapa kerecek-kerecek? Dinginan, Din. Hah? Aduh, dinginan. Bahaya. Nyetrum kan? Ini kayaknya ini operatornya belum ngopi, kita kasih pantun nih biar panitia sigap ini ya. Jadi kalau saya pantun teriak cakep gitu ya. Pohon katuk di pasar Minggu, ninik-ninik bawa buntelan, mata ngantuk lama menunggu, Bang Gondrong bikin kopi sing ketelan. Lanjut, pantun lagi apa enggak? Paling enak main ke rumah papi sambil main nonton wayang golek. Paling enak kopi kapal api seduh 2 bungkus bikin mata mermelek. Iya, sallu ala Nabi Muhammad.
lihat Rasulullah, seorang bapak yang sangat lemah lembut, seorang manusia yang sangat bijaksana, rahmatan lil alamin di seluruh dunia, itu menjadi rahmat. Mau Islam, mau kafir, mau beriman, mau tidak, maupun itu bentuknya binatang, malaikat, seru sekali alam mendapat rahmat dari Nabi Muhammad, dari keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tak kala Nabi menang, Nabi bikin peraturan, Nabi bikin sesuatu yang kasar kepada orang-orang kafir, sudah tersungkur, sudah kalah, sudah hampir banyak yang mati orang-orang kafir, sudah direbut Mekah dan Madinah, seluruh antero Arab Saudi dipegang oleh Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mau sombong-sombongan? Enggak. Begitu Nabi sudah dapat di dalam tanah haram, itu orang-orang kafir datang berbaris, subhanallah begitu banyak orang-orang yang Nabi lihat. Oh, ini dulu yang pernah ngusir saya pada waktu saya hijrah, ini yang bagian mukul, ini yang bagian lempar kotoran onta, ini yang bagian lempar kencing, ini yang bagian nimpuk pakai kayu, ini yang bagian nimpuk pakai batu, semua dilihat sama Nabi. Tapi Nabi nggak dendam sama sekali. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai akhir cerita itu orang-orang kafir pada peluk kaki kudanya Nabi, berduduk tersungkur di hadapan Nabi, mengatakan, akhun karim ya benar akhin karim. Wahai Allah, ente saudara anak Muhammad, sekarang baru ngaku saudara. Ente ini orang mulia, ente ini anak cucu keturunan yang mulia, baru Nabi Muhammad dimulia-muliain. Dulu Abu Lahab menunjuk hidung Nabi Muhammad. Ente ini cuma yatimah Abu Talib, ente ini cuma anak yatim, cucu daripada Abu Talib. Jangan ngaku-ngaku Nabi dong. Dasar penipu, palsu, penyihir, macam-macam dah hinaan untuk Nabi. Tapi begitu Nabi sudah membawa kemenangan, bawa panji bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka muji-muji Nabi keturunan orang baik, Nabi orang soleh, Nabi orang istimewa. Akhirnya kata Nabi, Nabi cuma kasih peraturan, semua ente saudara anak. Anda cinta sama ente. Kalau ente mau tinggal sama saya, hari ini saya minta siapa yang mau jabat tangan dengan saya, beriman di tangan saya. Tapi kalau nggak mau, silakan keluar dari tanah haram, bawa adat kalian. Kalian mau dagang, kalian mau tidur, kalian mau ngapain saja, mau kawin, kalian mau bermaksiat kepada Allah, silakan. Tapi jangan sampai dekat-dekat di tanah haram. Pergi. Makanya kalau kita ke Mekah Madinah jangan aneh kalau sampai jeda ada yang pakai celana sempak doang perempuan, ada yang pakai kutang susuna kemana-mana. Itu cuma negeri Arab. Nabi batasi tempat orang-orang soleh, perkumpulan para anbiya wal mursalin, tempat para aulia, 124.000 wali ya di situ Mekah Madinah. Di luar Mekah Madinah ahli maksiat. Masih banyak Yahudi, masih banyak Nasrani, masih banyak orang-orang kafir, masih banyak orang-orang yang tidak beriman, penyembah berhala. Nah, dan Nabi beri amanah luar biasa hadirin. Apa kata sang Rasul? Allah berikan satu kemerdekaan untuk Nabi. Di tangan Rasulullah, di panji Nabi Muhammad, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan anugerah, Allah berikan rahmat. Nabi bikin peraturan. Kata Nabi, orang-orang yang beriman, jangan ada rasa dendam oleh mereka. Nggak boleh. Man ada dimian fa ana khasmu khasamtuhu yaumil qiyamah. Kalian caci, kalian ganggu, kalian bunuh ini orang-orang kafir, hati-hati. Sampai hari ini tahun 2025, 1500 tahun kita sudah ditinggal Nabi. Nabi memberikan penjagaan, Nabi memberikan pengawalan. Dalam hadis sahihnya tidak boleh ada yang kata-katain orang-orang kafir. Tidak boleh ada yang benci, ngebully, apalagi ngebunuh. Sekarang saya mau tanya, ini hadis Nabi sampai sekarang berlaku apa enggak? Saya mau tanya, ada enggak sampai sekarang, jangan di Mekah, di Indonesia ada kita pernah caci-caci orang Kristen? Jawab yang kompak. Ada enggak pernah kita nyaci orang Kristen? Ada enggak kita yang pernah bunuh orang Kristen? Ada enggak kita bunuh orang, kita ngebully orang-orang kafir? Enggak ada, karena ini amanah Nabi Muhammad. Nah, ini satu pembelajaran untuk kita umat di akhir zaman. Dan dahulu banyak pemimpin-pemimpin kita yang tidak ikut angkat pedang, yang tidak ikut angkat senjata, yang tidak ikut berdarah-darah di medan perang. Mereka membuat aturan-aturan di luar logika Islam. Nggak so jauh-jauh lah, kita punya presiden pertama proklamator Bapak Soekarno. Ya, padahal kalau dia ikut Nabi Muhammad, hari ini di kampung kita, di kampung Arana, Ciawi, ini sudah pakai syariat Islam. Perempuan rapi, pakai tiung, karena apa? Takut dengan Al-Quran. Betul apa betul?
Anak-anak kecil tiap habis subuh antri serogan ngaji. Kenapa? Takut akan perintah Al-Quran. Anak-anak sekolah tetap dia sekolah SD, SMP, SMA, tapi dia beriman, dia jaga sholat, dia jaga adab, dia jaga tata krama, dia jaga ibadah dan sopan santun kepada orang tua dan sahabat-sahabatnya. Ya ini karena apa? Presiden kita yang pertama khianat. Pancasila yang sudah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para alim ulama, para kiai dengan istikharahnya, para habaib dengan perjuangannya dibentuk pilar Indonesia yaitu Pancasila, satu dasar yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk menguntungkan umat Islam, orang yang tidak beriman akan beruntung kalau dipegang ini Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila lima-limanya ini Al-Quran. Dan Pancasila seperti amanah yang pernah disampaikan Nabi Muhammad, tak kala Rasulullah perang, menang dan menduduki kota Mekah dan Madinah. Bayangin ketuhanan yang Maha Esa, kata ini ulama yang bikin Pancasila. Indonesia ini memiliki Tuhan yang Maha Esa. Kami ini merdeka karena Allah, kami ini merdeka karena Rasulullah, kami ini dapat kemenangan karena perjuangan ulama, bukan cuma duit, bukan cuma apa, tenaga, bukan cuma waktu, bukan cuma pikiran, darah, keringat, air mata, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, Masya Allah tuh, baru cerita kemerdekaan aja udah 15 menit habis waktu. Iya, dikasih sama panitia tuh. Kang Asep 10 menit gue, udah. Kang Asep mana Kang Asep, tanggung jawab loh. Nah, lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? 10 menit ente. Memang nggak mau tahu, nggak tanggung jawab. Nah, lanjut apa enggak? Jadi hadirin, saking takutnya sama penjajah kita punya presiden, saking takutnya sama orang-orang kafir, takut Indonesia dijajah lagi. Hadirin, mau hidup mau mati, kalau orang udah jihad, insya Allah jaminan dari Nabi, orang yang mati syahid nggak rasa sakit, sakitnya seperti digigit semut. Kita lihat zohirnya nih ya, orang-orang di Palestina dibombardir, dimortir, dibantai oleh orang-orang Israel, rumah-rumahnya habis rata dengan tanah, mereka nggak ngerasain sakit. Ya, rasa teriakan, tangisan, rintihan itu hanya nakut-nakutin orang munafik. Allah ciptakan agar kalian tidak cinta jihad. Itu hanya takut-takutan. Sebelum datang Palestina dibantai, Indonesia lebih lama dihajar habis-habisan. Betul apa betul? Kita lebih awal. Datang Belanda belum selesai, datang Portugis, datang Inggris belum selesai, datang orang-orang Jepang belum beres, sampai sekarang kita dijajah sama Cina. Betul apa betul? Tapi kopi belum keluar ini, berarti bohong ini ya. Aduh, kurang ajar juga nih panitia. Tisu. Ya Allah, tadinya lagi bengek, kalau dia ngaji hilang rasa sakit. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam ketuhanan yang Maha Esa ini ada lafaz yang dipotong. Ya, umat Islam boleh mengerjakan syariat Islam